Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan yang kali ini tidak perlu pakai intro panjang lebar lah ya. Nggak perlu pakai basa-basi, ini itu lu udah tahu dari judul videonya, dari thumbnailnya, dari bagaimana bioskop ini hari Rabu kemarin rame di mana-mana. Yang akan gue bahas adalah film terbarunya Marvel Cinematic Universe MCU yang berjudul Thunderbolts dengan tanda bintang ya, Asterix di situ. Mungkin satu yang perlu gue omongin dulu adalah ini ada fenomena di beberapa tahun terakhir. Mungkin lebih tepatnya itu sejak Endgame. Karena kan banyak yang bilang era keemasan MCU itu berakhir setelah Endgame. Which is gue personal tidak terlalu setuju. Karena masih banyak film Marvel yang buat gue tuh bagus setelah itu. Cuman mulai ada fenomena kayak gini. Reviewer atau fans itu ngomong MCU is back. Di No Way Home kemarin ada tuh, MCU is so back. Terus selang berapa tahun kemudian Deadpool and Wolverine, MCU is back anjir. Terus kemudian kemarin juga ya Daredevil Born Again, Loki season 2 juga sama MCU is so back. Jadi ada yang ngomong juga kemarin di Twitter dan gue lumayan setuju sama omongan itu. Dia bilang kalau misalkan MCU itu back berkali-kali, ya berarti mereka never left kan. Gue setuju sih, itu make sense banget. Tapi untuk Thunderbolts ini sejujurnya gue juga merasakan hal yang sama. Maksudnya dulu ya, kalau misalkan ada film MCU mau rilis nih, sebelum nonton itu kan gue nggak tahu apakah lu juga merasakan hal yang sama, tapi gue tuh selalu merasa ada excitement, kayak anjir deg-degan banget pas berangkat ke bioskop tuh kayak semangat banget. Terus kemudian duduk ada bannernya Marvel Studio itu kayak anjir deg-degan banget. Perkara kemudian filmnya bener-bener bagus atau di bawah ekspektasi itu lain cerita. Cuman judul apapun yang mau gue tonton itu selalu excited. And yes, gue termasuk orang yang ya bisa dibilang membela kali ya. Bahasa gampangnya membela MCU post Endgame. Gue gak setuju kalau banyak yang bilang sekarang filmnya jelek-jelek semua. Enggak, gue gak setuju itu. Tapi gue setuju di saat ada yang bilang excitementnya gak segede dulu. Ya karena come on, setelah kita ngelihat semua hero itu ngumpul jadi satu di Endgame, kita nungguin apa lagi sih? Jadi wajar kalau excitementnya tuh udah gak segede dulu. Nah, Thunderbolts ini agak beda nih. Ini untuk pertama kalinya sejak gue lupa kapan terakhir kali gue nonton filmnya MCU itu datang dengan excitement. Mungkin karena reviewnya positif, terus karena trailernya juga bagus banget, nggak tahu, ada banyak faktor. Tapi ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama gue tuh excited nonton film MCU dan hasilnya tidak mengecewakan. Wah, jauh banget dari mengecewakan lah. Ini adalah film MCU paling emosional, salah satu yang paling emosional, salah satu yang dramanya itu paling kuat, dan jelas ini film MCU paling personal yang pernah dibikin. Ini ngingetin gue ke Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy itu orang-orang apa ya, nakal aja gitu, tapi mereka bukan orang jahat. Sedangkan Thunderbolts ini literally diisi sama para villain dari film-film atau seri-seri sebelumnya. Tapi hebatnya adalah begitu gue nonton film ini, gue langsung jatuh cinta sama karakternya. Gue langsung dengan apa ya, dengan bangga itu ngomong they are my heroes. Mereka adalah pahlawan gue dan mereka tuh spesial. Karena gini, banyak yang nyamain Thunderbolts itu sama Suicide Squad. Make sense. Sama-sama super group, isinya adalah villain. Cuman buat gue Thunderbolts lebih spesial. Suicide Squad itu kan itu adalah super group yang emang ya disusun secara resmi, dikumpulin dengan embel-embel nanti lu bakal dikurangin hukumannya dan segala macam. Cuman along the way mereka ngerasa punya kedekatan satu sama lain. Thunderbolts ini enggak, mereka bukan tim. Mereka cuman sekumpulan orang-orang yang kebetulan tuh ketemu dan ngerasa punya kesamaan nasib. Kalau Suicide Squad itu at least emang dibentuk dengan tujuan menyelamatkan dunia. Thunderbolts jangankan menyelamatkan dunia, nggak ada itu konsep gue harus menyelamatkan dunia. Itu nggak ada konsep itu di kepala mereka. Mereka ini cuman sekumpulan orang-orang yang pengen sembuh dari luka di hati mereka. Terus kemudian ngelihat ada orang lain yang juga punya luka yang sama, dan akhirnya karena empati mereka itu tergerak buat nolongin orang itu. Sesimpel itu, that's it. Tapi justru karena motivasinya sederhana banget, Thunderbolts jadi kerasa spesial. Karakternya relatable, mungkin mirip-mirip kayak Ant-Man lah. Ant-Man pertama itu yang gue suka banget kan adalah motivasi utama protagonisnya itu bukan menyelamatkan dunia, tapi bikin anaknya itu bangga sama si bapak. Jadi emang ini isinya adalah karakter-karakter yang punya masalah kesehatan mental. Misal si Yelena Belova yang diperanin Florence Pugh itu yang sehabis kematian Black Widow alias Natasha Romanoff tuh kayak seolah mati rasa. Anjir, ini perayaan mati rasa. Ya ada yang bilang BTW emang di Twitter tuh kalau ini adalah film MCU rasa sinemaku.
anjir. Terus judulnya bisa diganti, bolehkah Yelena menangis sekali saja, anjir. Tapi bener sih. Jadi di sini tuh Yelena kayak menjalani rutinitasnya tuh tanpa semangat, lempeng, mati rasa ya. Walaupun rutinitas yang dimaksud di sini tuh beda sama kita ya. Bukan kayak berangkat kantor, commute atau mungkin belanja, enggak. Rutinitasnya Yelena di sini adalah ngebunuh orang. Tapi intinya Yelena itu kehilangan tujuan hidup lah. She lost her purpose, terus dia dihantui dosa-dosa dari masa lalu dia karena dia kan pembunuh ya. Dia banyak ngebunuh orang dan itu menghantui pikiran dia. Dan kondisi yang sama juga dirasain sama karakter lain. Ada si Red Guardian, terus ada John Walker aka US Agent, terus Eva alias Ghost. Itu semua ngerasain hal yang sama. Including seorang pemuda misterius yang namanya itu simpel banget, Bob, anjir. Ya kalau pembaca komiknya tahulah dia akan menjadi karakter seperti apa. Simpelnya ini Bob akan jadi karakter yang namanya tuh Sentry. Sentry itu semacam Superman-nya Marvel. Gue selalu ngerasa seperti itu sih. Dari kekuatannya, terus dari imageries kostum dia itu kayak ini Superman-nya Marvel. Tapi versi tidak sempurna karena dia itu punya, ya nanti lu akan nonton di filmnya lah. Tapi intinya dia tuh nggak sesempurna Superman. Mungkin yang agak beda tuh Bucky ya. Tapi bukan karena dia nggak punya masalah. Masalahnya Bucky itu udah kelar di film-film sebelumnya. Kalau di sini dia itu punya masalah lain sebagai seorang anggota Kongres. Tapi poin gue adalah ini mereka bukan superhero. Sama sekali bukan superhero. Mereka adalah orang-orang yang nggak perlu mikir dua kali kalau disuruh ngebunuh orang lain. Dan jangankan jadi superhero deh. Pada saat nantinya mereka udah ngumpul ya, membentuk supergroup yang secara nggak resmi dinamai Thunderbolts. Mereka ini adalah orang-orang yang nggak komplain, nggak protes, dan mengamini pada saat si Yelena itu ngomong we suck. Mereka nggak komplain, nggak kayak enggak lu aja kali yang suck, gue mah enggak. Mereka emang sadar kalau yes we suck, I suck, gue payah anjir, gue rusak, gue hancur. Ini orang-orang kayak gitu. Jadi intinya Thunderbolts ini adalah cerita tentang orang-orang yang punya ruang hampa atau istilahnya void ya, void di dalam hati mereka. Makanya nanti pada saat karakter yang namanya void itu juga jadi villain utamanya, gue merasa itu keputusan yang tepat karena tuh nyambung sama kondisi karakter-karakter yang lain. Mereka itu punya void, punya ruang hampa di hati mereka. Di sini gue suka banget skripnya. Skripnya itu kan dibikin sama Eric Pearson yang emang udah langganannya MCU sama Joanna Calo. Joanna Calo itu atau Calo ya. Sorry correct me if I'm wrong. Si Joanna ini yang bikin skripnya Beef. Sama kayak sutradara film ini juga Jack Schreier itu kan juga yang ngedirect Beef, series Beef. Nah yang gue suka dari skripnya adalah mereka ini nggak memandang remeh persoalan kesehatan mental. Salah satu hal yang sering dikritisi soal MCU kan itu ya, kayak termasuk Thor tuh di Endgame itu kan dia depresi sebenarnya. Cuman elemen depresinya itu bukan dieksplor, bukan digali, tapi dijadiin bahan bercandaan. Nah di sini sama sekali enggak. Semua hal soal kesehatan mental di film Thunderbolts itu ditangani dengan hati, secara hati-hati. Pokoknya fokus utamanya adalah gimana sih supaya persoalan mental health ini nggak ngaco dan karakternya itu bisa ke-explore. Itu fokusnya. Makanya Thunderbolts tuh jadi punya bentuk narasi yang untuk standar MCU ya, itu lumayan unik. Uniknya gini, kalau film MCU biasanya kan pakai pola 3 babak yang ya standar. First act itu perkenalan, terus ada opening action sequence yang gede, buat memperkenalkan kehebatan karakternya. Terus kemudian second act, konfliknya itu ditangani, gagal menangani konflik itu, baru kemudian masuk third act, klimaks, resolusi. Nah di sini agak beda. Di awal itu skala filmnya itu kecil banget, bahkan cenderung lebih banyak main di satu lokasi, bener-bener di satu lokasi. Tujuannya adalah biar ikatan antar karakter, antar anggota Thunderbolts, terus ikatan antara mereka dengan kita ya sebagai penonton itu bisa muncul secara alami. Karakter-karakternya terus penonton itu dikasih kesempatan dulu buat saling mengenal, dikumpulin dulu di satu ruangan, dibiarin terkurung di situ, nggak dulu keluar, nggak dulu terlibat dalam action yang terlalu gede, nggak, di satu ruangan aja, bener-bener satu lokasi anjir. Belum pernah gue ngelihat film Marvel itu betah selama itu di satu lokasi dengan tujuan nge-explore karakternya. Lingkupnya itu jauh lebih kecil. Jadinya film ini tuh bisa munculin kesan realis sama humanis. Itu sesuatu yang gue nggak bilang nggak pernah ya, tapi cenderung jarang ada di film MCU. Dan si sutradaranya si Jack Schreier itu tahu banget kalau kesan realis ini mesti diterapin di hal-hal yang lain, nggak cuma di penceritaan, termasuk di efek. Makanya kalau lu lihat dibandingin ya paling dekat Captain America kemarin lah ya,
Brave New World, kalau lu bandingin Thunderbolts ini cenderung lebih banyak pakai efek praktikal. That's why look filmnya lebih oke, lebih enak dilihat tuh. Efek praktikal yang dipakai biar kesan realis yang tadi gue sebut itu bisa dipertahankan. CGI ya dipakai seperlunya lah. Walaupun kalau kita ngomongin CGI ya, buat gue CGI Thunderbolts itu adalah salah satu kekurangan filmnya. Nggak sampai mengganggu sih, nggak sampai yang bikin anjir ini jelek banget, gue jadi malas nontonnya, enggak sih. Cuman karena banyak efek praktikal tuh, begitu nantinya CGI dipakai dan kualitasnya nggak terlalu bagus, jadi kelihatan menonjol. Kayak misalkan pada saat si Sentry itu pertama kali anjir pamer kekuatan yang OP banget, kerasa jadinya aduh ini inkonsisten nih, beda kayak adegan-adegan sebelumnya. Oke, tapi balik ngomongin realisme ya, realisme nih. Salah satu adegan favorit gue itu justru bukan pas lagi action atau adegan yang seru bombastis, tapi pada saat Yelena sama si Alexei, si Red Guardian itu sebelum klimaks itu ngobrol. Mereka ngobrol, saling mencurahkan perasaan, saling ngelempar unek-unek, saling berbagi kata-kata mutiara gitu. Itu obrolannya kalau di film superhero yang lain itu bakal ngambil setting mungkin di markas rahasia atau di area terselubung. Misal kayak dulu Age of Ultron deh, lu inget-inget itu kan ada obrolan kayak gitu ya. Terjadinya di mana ya, di kabin, di tempat karakternya itu bersembunyi, di markas rahasia. Ini di tempat-tempat yang punya kesan eksklusif untuk para hero. Di sini Yelena sama Alexei itu ngobrol di tengah jalan, di tengah kota New York yang ya beraktivitas kayak biasa. Jadi Yelena tuh nangis, ngomong, teriak-teriak, di belakangnya ada orang lewat. Bahkan gak jarang orang itu merhatiin kayak seolah-olah tuh anjir nih dua orang ngapain sih berantem di pinggir jalan nangis-nangis. Gue suka banget adegan itu. Kenapa? Karena itu tadi jadi muncul nuansa realis. Jadi kesannya Yelena, Alexei itu sama kayak kita, manusia biasa, bukan figur eksklusif kayak superhero yang berantem aja harus di markas rahasia. Enggak, mereka berantem di pinggir jalan. Itu gue suka banget. Orang-orangnya tuh lalu lalang anjir, lewat begitu saja, enggak yang kayak dibikin kosong ruangannya. Enggak, ini mereka bener-bener berantem di setting ruang publik. Terus kalau kita ngomongin acting pemainnya, wah adalah bagus-bagus acting pemainnya. Gue suka semuanya. David Harbour yang bisa nyimbangin drama sama komedi. Terus Wyatt Russell, Hannah John Kamen, dua-duanya itu bisa bikin karakter mereka masing-masing itu lebih kompleks dari sebelumnya. Terus Sebastian Stan ya, walaupun di sini mungkin dia nggak dikasih bobot dramatik yang terlalu gede, tapi dia kelihatan keren. Gue belum pernah ngelihat seorang Bucky Barnes itu sekeren di film ini. Pada saat dia tuh naik motor, pakai jaket hitam, kacamata hitam, terus bawa senapan, anjir kayak Terminator. Itu keren banget. Tapi kalau kita ngomongin acting dramatik, ya paling bagus Florence Pugh. Gila Florence Pugh di sini. Dia ini orang yang bisa bikin kalimat sesederhana apapun jadi punya bobot. Alah, celutukan biasa aja kayak kok enak banget diikutin ya. Gue bisa loh, ibaratnya misalkan disuruh nonton film isinya itu Florence Pugh monolog 2 jam, kayaknya gue betah. Enak banget cara dia itu untuk mengolah kalimat, terus kemudian pada saat harus munculin emosi juga bisa bikin yang nonton tuh ikutan nyesek ngelihatnya. Gak berlebihan kalau gue bilang performance Florence Pugh di sini adalah salah satu yang paling bagus di sepanjang sejarah Marvel. Nah, terus soal third act-nya nih. Satu hal yang buat gue tuh menarik banget itu adalah hal pertama yang dilakuin sama anggota Thunderbolts pada saat mulai pecah kerusuhan, kekacauan di kota New York, yang gue gak akan spill ya kekacauannya apa, cuman dari trailer udah kelihatan sih. Intinya the first thing they do pada saat ada kekacauan itu bukan menyerang sumber kekacauannya, bukan kayak oke, ayo kita kalahkan ayo kita serang, enggak. Yang pertama mereka lakuin tanpa ada yang ngomando ya, inget ya, tanpa ada yang ngomando, ini hasil inisiatif mereka sendiri adalah nyelamatin warga sipil. Karena sebelum kekacauan itu terjadi mereka pecah tuh, intinya mereka pecah jalan sendiri-sendiri, dan insting pertama mereka pada saat ada kekacauan adalah menyelamatkan orang-orang. Kurang heroik apa? Di situ gue langsung ngerasa they are my heroes, mereka adalah pahlawan gue. Mereka beneran pahlawan. Itu perasaan yang sama kayak yang gue rasain pada saat gue nonton Guardians of the Galaxy. Nah, tapi gue lumayan yakin nih akan ada suara-suara negatif yang mengkritisi third act-nya. Gue yakin banget pasti bakal banyak orang yang ngomong kalau klimaksnya gitu doang, nggak seru, actionnya nggak
apa ya, nggak kayak Marvel pada umumnya. Dan itu sebenarnya nggak salah. Gue tidak menyalahkan itu karena memang faktanya kayak gitu. Faktanya emang Thunderbolts ini punya klimaks yang nggak sebombastis, nggak seseru, nggak seasik film-film MCU lain. Cuman itu bukan sebuah apa ya istilahnya kelalaian. Itu emang dilakuin secara sengaja. Thunderbolts itu dengan sadar menukar istilahnya tuh thrills ya, keseruan dengan hati. Daripada ngasih klimaks yang memuncak secara keseruan, secara spektakel, hiburan, mereka ngasih klimaks yang memuncak di emosi. Ini udah gue ulang berkali-kali ya, gue belum pernah ngeliat film MCU yang klimaksnya itu sepersonal ini. Mungkin sekali lagi, mungkin yang bisa menandingi ya Guardians of the Galaxy ya, karena mereka itu karakternya emang hidup banget. Kalau emosional mungkin kita akan bisa nangis juga ngelihat apa sih Avengers Assemble di Endgame, terus ngelihat Tony Stark itu mati, ya itu emosional. Tapi dalam konteks yang beda. Kalau di sini nggak perlu ada kemunculan hero yang lain, nggak perlu ada kematian karakter yang dikenal, nggak. Ini cuman sebuah drama yang dikemas dengan baik. Saking baiknya kita ikut kebawa secara emosi. Ya somehow ngingetin ke Inside Out 2 sih klimaksnya Thunderbolts ini. Oke, kalau skor buat Thunderbolts tanda bintang, yang tanda bintangnya itu akan terjawab setelah filmnya selesai ya. Kenapa ya? Skor gue kasih 8 dari 10 lah. Ini salah satu film MCU terbaik dalam beberapa waktu terakhir. Oh, dan FYI credit scene-nya ada 2 ya. Yang pertama alah credit scene kecil-kecilan kayak cuman adegan komedi aja. Tapi yang penting tuh yang kedua nih, yang post credit scene, bukan yang mid ya, yang post credit scene yang di belakang banget habis credit, itu yang jangan sampai lo lewatin. Itu adalah credit scene yang menjawab banyak pertanyaan tentang film Marvel berikutnya. Kan banyak yang nanya, film yang itu settingnya kapan ya, di mana? Nah, ini credit scene dari Thunderbolts ini ya sedikit banyak ngasih jawaban lah. Oke, tapi kalau menurut lo gimana? Apakah lo setuju kalau Thunderbolts ini film yang emosional? A24 versi MCU ya kalau banyak sinetfil, atau kalau kata penonton film Indonesia tuh sinemaku versi MCU. Gimana? Apakah lo setuju? Silakan tulis review lo di bawah, atau bisa juga lo isi di skorefilm.com, lo isi nilainya, lo isi reviewnya di sana, silakan. Mari diramaikan. Dan seperti biasa gue ingetin buat yang pengen join membership itu bisa lo cek di home Cinecrip. Lu bisa klik join, atau kalau bahasa Indonesia gabung ya, dan di situ lu akan ngeliat tiap tier itu punya benefitnya masing-masing. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan lu. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti La Familia. Thank you so much. Oke, dan gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.